بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mari kita tidak pernah bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah tidak pernah bosan memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak, yang tak akan sanggup kita hitung walau menggunakan alat secanggih apapun yang bisa diciptakan manusia untuk menghitung sesuatu. Karena Allah telah memastikan saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan, tak akan sanggup kita menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyid yang paling mulia, yang paling utama dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketaatan kepada beliau adalah jalan menuju ridho Allah dan surganya, dan menyelisihi perintah dan larangan beliau adalah jalan menuju murka Allah dan nerakanya. Orang-orang yang menginginkan surga dan mengidam-idamkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan kewajiban baginya untuk patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepada aku maka dia akan masuk surga. Karena dia sudah taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, yang taat kepada Rasul maka dia sungguh telah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga.
wa man 'asani faqad aba. Yang tidak taat kepadaku, yang menyelisihi jalanku, yang tidak mau tunduk dan patuh kepadaku, sungguh dia adalah orang yang tidak mau ke surga. Terima kasih kita ucapkan kepada segenap pengurus Masjid Namirah Lamongan atas undangannya, atas waktu dan tempat yang disiapkan untuk kita semua duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tentunya ini membutuhkan persiapan, membutuhkan biaya dan yang lainnya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga memberikan balasan yang berlipat ganda kepada siapapun dari hambanya yang memperjuangkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan aneka ragam perjuangan, termasuk diantaranya adalah bangunan masjid ini dan kajian-kajian yang ada di dalamnya. Semoga semuanya menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian kita, perlu rasanya saya sampaikan bahwa saya belum mencapai gelar MA sebagaimana yang tadi disampaikan. Jadi MA-nya cukup singkatan nama saya saja, MA Maududi Abdullah. Ya, kalau dari titel itu hanya sampai LC karena belum pernah memasuki jenjang pasca sarjana. Ini perlu disampaikan karena Rasulullah SAW melarang kita untuk menikmati sesuatu yang belum kita miliki. Rasulullah SAW mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabithi thawbai zur. Orang yang merasa nyaman dengan apa yang tidak dia miliki, maka dia bagaikan orang yang telah memakai pakaian dusta. Maka ini perlu kita sampaikan, walaupun titel pada dasarnya bukanlah sesuatu yang menentukan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun karena sudah kadung disebut, mau tidak mau harus saya sebut juga, ya, supaya jangan ada jemaah yang merasa sejak kapan Ustadz ini kuliah lagi gitu. Ya, kita hanya lulusan S1, ya, di sana disebutnya LC, license, dan belum pernah. Jadi MA-nya cukup terjemahan nama saja, singkatan dari nama saja, Maududi Abdullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk berjalan di atas ridho Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah pembicaraan kita adalah mengalir dengan takdir Allah. Bahasan yang akan kita bahas biidznillah, yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan adalah mengalir dengan takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam judul ini, dalam bahasan yang akan kita bahas, ada 3 poin penting yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membicarakan 3 poin penting ini biiznillahi azza wa jalla. Kita memohon kepadanya taufik dan hidayah, kita mohon kepadanya kemudahan, karena tidak ada yang mudah kecuali apa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin yang pertama, hendaklah setiap hamba, setiap kita, setiap manusia benar-benar menyadari bahwa dia itu adalah hamba milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama.
Sebenarnya semua kita tahu bahwa kita ini, semua kita yang hadir di masjid ini insya Allah tahu bahwa kita ini hamba Allah. Akan tapi terkadang sering hilang di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita lupa untuk mudzakarah, saling ingatkan, lupa untuk bermuhasabah, menghitung siapa diri, kita lupa. Lalu kita membuat sesuatu yang seolah-olah kita yang mengaturnya. Dan manakala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pun marah dan emosi. Karena apa yang kita inginkan tidak terwujud. Inilah dia poin pertama yang ingin kita sampaikan. Sadarilah saudaraku kaum muslimin, sadarilah saudariku kaum muslimat, bahwa kita hidup di permukaan bumi sebagai seorang hamba. Hamba berada di bawah aturan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bumi yang kita huni, keadaan yang akan kita lalui dalam hidup, bukan kita yang mengaturnya. Bumi ini akan tunduk kepada aturan Sang Pencipta yang menciptakan bumi ini, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sadari betul bahwa kita ini hamba. Kita berada di bawah aturan ilahi. Kita ada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan jangan rampas Allah dalam kekuasaannya. Jangan menjadi hamba yang sombong. Dan di antara kesombongan adalah mengambil kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala dan kita merasa kita yang berkuasa dan kita yang harus mengatur. Dan seluruh kata-kata kita harus terwujud. Seluruh keinginan kita harus terwujud. Kalau kita tidak wujud keinginan kita, kita marah-marah. Kita pun emosi. Kita pun marah kepada karyawan, marah kepada yang lainnya. Tidak ya akhi, kita ini manusia. Kita ini hamba. Ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan di bawah aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sifat seorang hamba adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan, kata Allah, dalam keadaan lemah. Kita harus sadar kelemahan kita. Kita bukan pengatur. Yang mengatur adalah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangankan mengatur alam, mengatur kehidupan, untuk mengatur diri kita sendiri saja, kita harus sadar bahwa kita pun lemah. Untuk mengatur diri sendiri, tak mampu kita. Kalau kita ingin melihat dengan seksama, kalau kita ingin mencermati dengan seksama, kita pun tidak mampu mengatur diri kita sendiri. Kadang kita tidak mau tidur, ketiduran. Kadang kita mau tidur, gak bisa tidur. Betul tidak? Semua kita pernah mengalami hal ini. Giliran kita mau tidur, mata nggak mau tidur. Padahal kita sudah ingin tidur sekali. Mata nggak mau tidur. Itu artinya apa? Kita tidak sanggup mengatur diri kita sendiri. Giliran kita ingin bangun, tertidur. Terkhusus sholat Jumat. Wah, ini kayaknya enak nih khotibnya. Kita ingin dengarkan khutbahnya apa yang disampaikan khotib. Ketiduran. Dan pengalaman khotib dimanapun, itu banyak sekali jemaah Jumat yang ketiduran. Saking banyaknya sampai-sampai khotib kadang-kadang berprasangka ini salah baca doa waktu masuk masjid mungkin. Mungkin ketika masuk masjid doanya salah baca. Bismikallahumma amutu wa ahya. Pada tidur, subhanallah. Ala kulli hal yang ingin kita garis bawahi adalah kita saja untuk mengatur diri kita belum sanggup. Kapan kita mengatur jantung kita? Kapan kita mengatur paru-paru kita? Kapan kita mengatur darah yang mengalir? Kapan kita mengatur mata kita sehingga kita tidak mau dia sakit?
ketika sudah harus memakai kacamata, kita tidak, maksudnya tidak mau pakai kacamata.